Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Kedi wabarakatuh. Andrian. Kebetulan saat ini kami berada di pinggiran Taman Impian Jaya Ancol bersama Pak KBA. Hari ini saya akan berdiskusi atau bertanya dengan Bapak. Kira-kira menurut Bapak dalam waktu 3 bulan ke depan ini, kira-kira kosmik Jakarta dan Aceh itu bagaimana keterkaitannya, hubungannya itu apakah membaik atau seperti apa? Kalau 3 bulan ke depan kayaknya hubungan Aceh Jakarta semakin bagus. Pertama, kemarin ada pertemuan antara Pak Presiden dengan kelompok yang ingin membicarakan lagi tentang isi MOU. Kemudian kalau tidak salah saya, dalam beberapa hari lagi Pak Presiden juga akan ke Aceh. Jadi saya menduga bulan Maret, April itu secara kosmologinya Aceh dan Jakarta akan membaik, dan dugaan kuat saya itu sampai Agustus. Nah, nanti mungkin setelah itu ada beberapa tensi ke depan, mungkin di awal September itu bisa jadi ada masalah klasik juga, misalnya masalah bendera, masalah simbol. Di samping itu juga nanti isu apa yang akan terjadi di Banda Aceh, karena di Aceh biasanya 1, 2, 3 itu bulan 1, bulan 2, bulan 3 biasanya itu isu agama seperti yang kita lihat beberapa minggu yang lalu. Dan kalau kita search di search engine itu selalu konflik agama. Cuma biasanya itu sampai Agustus itu agak sedikit bagus secara kosmiknya, Pak. Baik, terima kasih. Tapi sedikit lagi pertanyaan saya, itu kira-kira posisi Aceh memandang Jakarta dan Jakarta memandang Aceh itu seperti apa dalam lagi 3 bulan ke depan ini? Aceh memandang Jakarta dan Jakarta memandang Aceh. Sebenarnya secara secara kosmologinya tidak ada masalah. Hanya saja terkadang apa yang terjadi, kekuatan-kekuatan kosmologi yang ada di Jakarta ini meledak, terkadang juga ada gejala-gejala alam itu terkadang berimbas ke Aceh. Nah, ini yang saya rasa, karena tataran kosmik di Aceh juga sampai sekarang belum tertata secara rapi, karena alam, manusia dan lingkungan di sana kita belum bisa harmonis. Nah, kita berharap secara kosmik Jakarta terus melihat Aceh secara baik, apalagi pengalaman jika benar Pak Jokowi hendak ke Banda Aceh atau ke Biren dengan membawa sekian menteri, ini beliau berarti mengulang pengalaman Pak SBY dulu ketika datang ke Aceh Besar, bukan Aceh Besar kayaknya itu di ACPD ya. Karena di kaki Gunung Selawah di tempat pramuka. Jadi biasanya kedatangan presiden itu selalu membawa dampak kosmologi. Ini misalnya contoh ya, ini yang terjadi sekarang agak sedikit riskan ketika seorang presiden itu disarankan untuk tidak pergi ke Kediri. Dan ketika saya pergi atau berjalan penelitian atau menyampaikan kuliah di Kediri, memang hampir beberapa kalangan yang saya jumpai mereka mengatakan kampung mereka atau Kediri itu jarang sekali dikunjungi oleh presiden, Pak. Tapi dulu ada satu sekali Gus Dur. Tapi setelah itu beliau diturunkan dari kursi kepresidenan. Makanya saya menduga presiden kali ini pun disarankan oleh beberapa, kita dengar kemarin ada Pak Pramono ya, yang mengatakan tidak boleh atau tidak disarankan tidak ke Kediri. Kemudian saya lihat ini memang sudah menjadi kajian kosmik, bahwasanya ada kekuatan-kekuatan kosmologi di
Kediri yang itu mungkin ketika ada kekuatan lain datang ke sana bisa jadi merusak secara metafisikanya. Tapi sebaliknya kalau presiden itu pemimpin biasanya dari Jakarta ke Aceh itu ini biasanya ya kalau kita lihat secara rekam jejaknya itu biasanya kalau sudah terjadi kemelut di pusat atau di pusaran kekuatan di sini, pusat seismologi misalnya di Pulau Jawa, itu biasanya presiden akan datang ke Aceh. Mungkin acaranya apalah nama acaranya, tetapi biasanya itu ada dampak-dampak kosmologinya yang mungkin tidak cocok untuk kita bicarakan secara detailnya di sini, tapi biasanya Aceh itu memiliki kekuatan atau magnet, dan saya menduga dulu Pak Karno juga pernah mengatakan bahwasanya bumi Aceh itu menyimpan sebuah kekuatan yang mungkin dugaan saya belum atau tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang ada di Nusantara. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ke depan Aceh semakin membaik. Amin. Kita terus mengamati secara serius. Amin. Terima kasih Pak.